Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu di Masjid Asyura PCA Sukun Kota Malang. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi terima kasih sekali lagi kepada PCA Sukun yang sudah menjadi tuan rumah. Walaupun di awal kegiatan itu ada sedikit drama gitu ya, kita maunya di Al-Firdaus ternyata lagi ngedap, kemudian di Muthaharun ternyata ada akad nikah, kan juga mungkin kita batalkan gitu ya. Bu sebentar lah, saya itu kok dulu tuh pernah yang agak besar masjidnya itu yang agak masuk itu loh Bu, kalau nggak salah waktu itu persiapan untuk festival Muharram. Kok eling Bu Royo, eling aku ngetokno duwe akeh pasti ku. Jadi aku eling waktu itu saya masih jadi bendara, jadi aku eling Bu ngetokno duit wakeh gitu ya pada saat itu gitu. Oh iya, akhirnya sudah ketemulah di sini, tapi Bu ada acara pagi, enggak apa-apa kita setelahnya gitu ya. Jadi maunya saya ini, kalau mungkin saya sudah bercerita berkali-kali gitu ya. Nah, jadi saya tuh mikir acara apa yang nanti itu bisa membuat teman-teman di majelis ekonomi itu jadi mempunyai semangat gitu ya. Karena kalau boleh jujur, ketika saya jadi bendahara kemarin, kegiatan majelis ekonomi itu ada tapi tidak terlalu terdengar gitu ya. Nah, saya kalau boleh jujur, saya ini ketiban sampur gitu. Saya sudah mengundurkan diri untuk jadi pimpinan harian. Bukannya saya tidak mau diberi amanah ya Bu ya. Kesibukan saya sebagai dosen kemudian jadi pimpinan harian itu saya tidak sanggup sudah. Karena apa? Setiap hari itu selalu rapat gitu ya. Jadi kadang-kadang saya yang sungkan. Mbak, rapat jam berapa Bu? Sore, mari asar lah. Itu jadwal saya ngajar. Ya wes gak apa-apa Mbak Raya gak datang jam 3:30. Tapi mari maghrib, waduh Bu, kesel Bu, menggos gitu ya. Nah, akhirnya saya mencoba untuk berpikir, dan saya sudah bilang sebenarnya Bu, aku ndak jadi PH ya, tapi aku tak bantu di majelis ekonomi. Maksudku jadi anggotai gitu ya. Ternyata itu Ibu Lulu yang terhormat itu nakalan. Nyari ketua majelis ekonomi kamu, Baroya Milasanti ya Ibu, katanya gitu sama Mbak Umi. Akhirnya jedor gitu. Nah, saya ini tipikal orang yang daun gugur itu juga atas kehendak Allah. Nah, jadi kalau saya udah ketemu terus Mbak tadi, saya tidak bisa nolak. Karena itu tadi ya Bu, saya mencoba untuk ada gitu. Nah, ketemulah acara ini gitu ya, silaturahmi ini. Nah, cuman saya juga agak sedikit mikir karena ternyata yang jadi pengurus MEK ya kayak saya ini. Saya kan tidak punya usaha. Saya tidak punya usaha gitu. Jadi gimana ya caranya supaya nanti ketika ada kegiatan itu yang datang nggak cuman pengurusnya aja, tetapi juga ibu-ibu pengusahanya. Hai pengusaha Aisyah ini istimewa. Istimewanya kenapa Bu Baraya? Kalau ada pesanan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya supaya pelanggan itu puas. Tapi lek gak ono pesanan ya wis menengahi gitu. Nah, ini saya yang bingung jadi ketua MIK. Dia Pak no yo wong-wong iki gitu loh. Kemarin itu pas yang di Klojen itu saya undangkan Mas Adi, itu orang yang tukang branding dan packing gitu ya, branding dan packing. Kemudian dia juga membantu kita untuk mengiklankan melalui internet.
Walah jawabane. Walah Mas, aku iki lho wis tuwek ya apa carane? Waduh, mikir maneh aku. Gak iso maneh iki ya apa iki. Nah, kemudian kemarin setelah dari Klojen ke UMM. UMM itu Bu, sing dadi pembicarai profesor-profesor. Nah pas itu Bu Hera rawuh, Mbak sing mbok undang wong piro? Mane Mbak, pemateri ini api-api kok sing teko mek sauprit gitu ya. Sebenarnya ya sing teko ndak sauprit tapi gedungnya yang rong uprit gitu ya, jadi kelihatannya besar gitu ya. Nah saya sekarang ini juga mencoba untuk melakukan sesuatu. Ada Bu Titi itu dari pengurus Iswara. Beliau baru menyelesaikan S3-nya sing anget-anget Bu. Waduh, Bu aku minta tolong. Kok aku bolak-balik aku Bu, aku bosen wisan. Wong-wong paling ngrungokno aku wis wegah gitu. Terus ada satu namanya itu Taufik. Taufik ini mahasiswa saya. Dia anaknya yang punya Saguanto. Yang di apa? Temenggungan ya. Kidul dalam itu ya. Nah, kan kenal toh kabeh mbek Saguanto iku kan kenal lah. Nah, iki muridku biyen, Bu. Anak ini menurut saya itu tahan banting, Bu. Usahanya jatuh bangun itu mental itu jangan luar biasa. Oh, arek iki ae dicekel aku gitu. Sama Bu Titi. Lu bro ya ustaz aku gampang. Taufik lek ngomong nak ceplas-ceplos kayak mae ngene iki kan ya. Lah Bu Titi kan kalem, besok kok tak tengahi Bu ngomong ngono. Nah, saya berharap seperti itu gitu ya. Oke, terima kasih ya. Bu, kok nggak ada anunya, nggak ada covernya. Cover iku mau tiba ya ono sing keliru gitu ya. Jadi Mas, gak usah dibuka cover langsung ini. Jadi begini Ibu-ibu. Istimewanya Aisyah itu adalah ketika kita punya program itu sudah dibuat oleh pimpinan pusat Aisyah. Kemudian nanti turun ke pimpinan wilayah Aisyah. Turun lagi ke pimpinan daerah Aisyah, turun lagi ke cabang dan ke ranting. Seperti itu. Kalau boleh jujur, saya memang masuk Aisyah itu tidak lewat ranting, tidak lewat cabang, tapi langsung ke PDA gitu ya. Karena waktu itu saya ini kan ngerawat ibu saya yang sakit, jadi saya tidak mau setengah-setengah. Saya belum aktif di Aisyah. Kemudian ketika ibu saya meninggal, aku iki anakmu balik tapi sing ora tahu sinau agama Bu. Maksudnya tidak pernah agama, bukan belajar agama, bukan berarti saya tidak belajar sama sekali, no. Tapi saya mikir aku duwe bapak, lah apa aku sinau aku iso takon nang bapakku gitu kan. Nah semuanya berantakan ketika bapak saya meninggal. Gak ono sing tak takoni, itu nyeselnya luar biasa. Akhirnya saya mencoba untuk mencari sendiri. Belajar agama sendiri. Nah kemana akhirnya saya ikut pengajian pimpinan, padahal aku duduk pengurus gitu ya, ikut pengajian pimpinannya setiap Jumat. Nah ternyata sekali datang Bu Rukmini langsung tahu, pas itu ketua majelis ekonominya lagi sekolah lagi gitu. Akhirnya saya ditunjuk Bu Roya, saya nggak pakai ditanya langsung, ini ya sudah berdasarkan rapat kita akan mengangkat Bu Baroya ini menjadi sekretarisnya Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Aku ngono. Ya seperti biasa, saya kan bukan orang yang tukang menolak. Ya gitu aja. Ini saya tahun 2013, kemudian 2015 saya diminta untuk jadi bendahara. Dulu ya juga sama. Iya gitu ya. Sekarang juga begitu, sajane ini sekolah tapi di dapur. Iya. Terus sekolah ibu turun. Enggak apa-apa, demi Aisyah saya rela memundurkan sekolah saya gitu ya. Nah ini kegiatannya itu ibu-ibu ya. Jadi semuanya itu berawal dari tengah, bina usaha ekonomi keluarga Aisyah. Kalau kita perhatikan yang namanya Muhammadiyah itu pilarnya itu yang sudah kelihatan banget itu kan pendidikan, kesehatan. Nah kemudian ekonomi itu kan menteri-menteri gitu ya. Menteri-menteri itu bukan berarti kita tidak punya, kita sudah punya, tapi jalannya masih pelan-pelan. Nah insya Allah di muktamar di Sulawesi, di Makassar dulu itu dicanangkan bahwa kegiatan ekonomi itu, pilarnya ekonomi itu akan dikembangkan. Makanya muncul istilah jihad ekonomi.
Nah akhirnya saya ini orang manajemen karena melihat tipikal ibu-ibu itu seperti itu gitu. Dorong bu ini ya, waduh kadang-kadang ya rada stres aja nih ngadepi ibu-ibu MEK, PCA dan PRA ini. Tapi PCA Sukun luar biasa. Pokoknya kalau misalkan ada share-sharean apa aku sing pertama kali ku oke, iku mesti Sukun. Atau tepuk tangan lagi buat Sukun gitu ya. Jadi saya waduh, padahal pertama kali bu saya nanti kalau misalkan nggak langsung jawab itu ya mohon maaf ya. Nah itu gitu. Nah terus yang liyane bu, waduh lek gak dijapri kak moro bu. Wes gitu ya, iki aku tak curhat ya bu ya. Wes gitu bu ya, sudah ndak mau ngeliat di grup baca itu ya ndak mau japri, mek hanya sekedar untuk iku apa loh lalak rodo ya apa ngono ya. Wes di share bu, saya ini orangnya paling rajin loh nge-share itu. Tak share dewe wong saya ndak punya sekretaris ya, tak share dewe gitu ya. Tak share gitu ya. Maksudku wocon. Masih yo ndak melok rapat Google Meet, wocon gitu. Loh, wes di-share, Bu. Apa ya? Aku pernah satu saat itu iki yo wes tak share tanggal sakmene ngono. Metu, Bu. Aremane metu. Ini tadi saya juga begitu, metu maneh aremane gitu. Nah maksud saya ibu-ibu yang sudah berkiprah di majelis ekonomi baik PCA, PRA terutama ketuanya gitu ya. Makanya saya minta tolong nanti sekretarisnya PRA, MEK PRA itu juga dimasukkan di grup itu supaya nanti imbang kalau ada pengumuman itu tahu gitu loh. Wong mahasiswa kowe arek saiki gak mopo-po arek generasi Z iku wis mari diumumno terus takon niku wajar wong arek saiki. Lah jenengan arek biyen nih yang tidak seperti itu lah ya gregeten ta. Sing jenenge lah aku sik iso sabar Bu lek jarine waduh Bu Baroya hatinya seluas samudra. Masa saya bilang gini sama anak buah ini ya, sama tim saya, jeng lek kon gregeten ojo dijawab. Soalnya lek kon gregeten kok jawab mesti emosi tok nih ngono. Lah ibu ya apa? Lek aku gregeten tak juarno dhisik, gak tak jawab. Aku kok ngenteni artikuleran dadi engko lek ngomong enak, saya bilang gitu. Oh iya. Jadi aku ki ngajari kader-kader saya karena saya kebetulan milih-milih sendiri ya kader-kader sing nom-nom itu ya tak rewangi situk-situk gitu Bu ya. Mereka tak kasih tugas nanya terus enggak apa-apa saya malah senang seperti itu. Nah kemudian satu lagi mungkin yang perlu saya ingatkan, ini amanah loh Bu. Terus awake dhewe gak isi nah ambek malaikat dua ini loh. Nah kalau saya gitu sama mahasiswa juga tak gitu. Rek kamu enggak malu sama malaikat dua ini. Malaikat dua, Rokib dan Atib itu nulisnya itu enggak cuma yang ada di mulut kita loh, sampai ke dalam hati loh. Makanya nanti ketika kita dibangkitkan itu yang namanya mulut itu dikunci. Surat Yasin itu ya, lagu Nekrise itu. Aku katanya nyanyi suaraku gak enak Bu. Kita apa enggak malu? Nah saya itu sekarang itu umur wes 50 itu kan kesana Bu ya. Jadi kalau misalkan seperti mahasiswa saya mereka masih melakukan kesalahan ya wajar lah. Tapi kalau sudah sekitar gitu loh. Lek bapakku tuh ngendikan itu umur 40 ya. Umur 40 orang itu dikasih tahu dia nggak bisa berubah. Mustahil orang itu akan berubah menjadi lebih baik. Lah itu katanya bapak saya. Kenapa kok dasarnya 40? Salah satunya karena Rasul itu kan diangkat jadi nabi itu kan pada saat usia 40. Nah, jadi hati-hati Bu. Umur 40 si atas saya waduh. Ojo Bu. Ya, jadi semuanya berawal dari Bu Eka itu. Nah, Bu Eka itu ada apa? Ada pengajian ekonomi, kemudian nanti kita akan ada usaha-usaha dari Bina Usaha Keluarga Aisyah, kemudian ada Sekolah Wirausaha Aisyah, ada Koperasi Aisyah, ada Lumbung Hidup Aisyah, ada Iswara, ada KUKA, Klinik Usaha Keluarga Aisyah, ada pemberdayaan kelompok rentan gitu. Nah ini sudah tugasnya kita di PDA, PCA, PRA adalah menjalankan kegiatan ini. Kalau misalnya panjenengan nanti mau tanya Bu yang di PDA Kota Malang yang sudah jalan apa? Pengajian ekonomi itu sudah jalan. Walaupun kita tidak mengadakan pengajian sendiri,
Tapi paling tidak karena kita punya kerjasama dengan RRI Pruwan Mutiara Pagi, nah seperti biasa Bu Roya ya ngisi, aku padahal aku nggak ngerti ngisi apa, ini saya ngisi. Saya sudah wanti-wanti sama Bu Nur Aini, Mbak, aku ojo kok kayak materi, aku gawe dewi materi nih. Lah disuruh ngasih materi yang toharo terus mari ngono sing ibadah yo gak entos ta Bu saya. Aku malah ketok dobok gitu ya. Nah, entos gitu ya. Mbak, aku ojo mbok kayak materi lah terus apa? Aku gawe materi dhewe gitu ya. Saya masih ingat pertama kali saya diminta untuk presentasi itu waktu itu acaranya di UMM, Mbak Ruli moro-moro. Itu saya masih di Majelis Ekonomi yang sekretaris. Mbak, sampean presentasi lho ya. Sampean ngundang kok enggak presentasi. Waduh, aku presentasi apa, Mbak? Karena saya orang manajemen, akhirnya saya tawarkan, aku tak presentasi manajemen syariah. Wah, jadi kan masih gak entos Bu, tapi kan malah ketok entos gitu ya. Karena manajemen itu adalah ilmunya saya, tinggal tak cari aja. Sekarang gampang Bu, misalkan mau cari manajemen syariah, aku tinggal gampang-gampang gitu ya. Nah akhirnya topik inilah yang kemudian saya angkat ketika saya mengisi di Mutiara Paginya Pruwan setiap jam 5 pagi. Setiap hari Sabtu itu ganti-gantian. Kalau dulu jatah saya itu setiap minggu keempat, tapi kemudian Bu Hera itu mengingatkan, lek iso ojo 4 orang itu. Jadi semua majelis terlibat. Akhirnya untuk yang periode ini saya ngisinya kemarin tanggal 9 November. Apa yang diisi sama Bu Barok? Ya itu tadi manajemen syariah. Karena saya berasal dari majelis ekonomi. Lah ngisi tentang manajemen syariah. Pertanyaannya tentang jodoh. Mbak Nura ini tak ceritane lek ngau yo gak kena Mbak sing takon kok jodoh sing ditakokno ya mergo sampean niku Mbak. Makane sing takokno jodoh. Nah, akhirnya kok kebetulan saya pernah ngerti itu akhirnya tak jelasin gitu ya. Itu pengajian ekonomi sudah. Kemudian yang dimaksud dengan pemberdayaan kelompok rentan itu apa? Jadi kelompok rentan itu adalah kelompok yang dianggap tidak biasa. Nah, kelompok rentan ini itu ada disabilitas, kemudian para pensiunan itu masuk ke situ, kemudian ada ibu-ibu yang pernah jadi TKW. Jadi sekarang namanya kan tenaga kerja migran gitu ya. Kalau dulu kan TKW, tenaga kerja wanita gitu. Nah, apakah saya sudah melaksanakan? Sudah sedikit itu karena saya agak kesulitan untuk mencari disabilitas yang punya usaha untuk di Aisyah. Kemudian saya juga kesulitan untuk mencari yang bekasnya TKW. Karena memang kita di Malang Kota kecil kemungkinan orang-orang itu untuk berangkat jadi TKW. Nah, apa yang saya lakukan? Pensiunan. Makanya nanti saya berharap ibu-ibu dari masing-masing PCA dicari siapa ibu-ibunya yang sudah pensiun, yang pengen buka usaha atau yang sudah buka usaha. Nah, kita masukkan di dalam kelompok rentan. Selama ini yang saya jadikan sebagai kelompok rentan itu pensiunannya UMM. Jadi ada beberapa pensiunannya UMM itu yang punya usaha, nah saya anggap itu. Jadi untuk kelompok rentan sudah nggih Bu. Nah kemudian yang berikutnya koperasi Aisyah ini sudah jalan. Walaupun sempat tertatih-tatih, alhamdulillah ini sudah mulai menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Dan insya Allah tahun depan kita akan rubah. Saya nggak ngerti gimana caranya, tapi kita akan menuju koperasi syariah. Jadi saya sih juga berharap ibu-ibu nanti yang tergabung di dalam majelis ekonomi itu juga bisa memanfaatkan itu. Jadi utangnya itu duduk mergo digawe bayar SPP, digawe rehabilitasi omah tapi untuk tambahan. Jadi yang namanya naik kelas ya Jawa Timur itu kalau ini naik kelas itu. Nah ibu-ibu tak lihat itu orang kepingin naik kelas sih. Berarti saya harus muter gitu ya. Muter otak gimana caranya supaya ibu-ibu terentak untuk melakukan perkembangan dari usahanya supaya bisa naik kelas. Kemudian ibu-ibu perlu saya sampaikan, jadi ini sebenarnya kalau yang dari tim PDA Inti itu sudah tahu bahwa
2 minggu terakhir ini kita nanti akan disibukkan dengan kegiatan besar. Kita sudah rapat tanggal 3 November kemarin, sudah bagi tugas. Nah nanti tanggal 30 November itu akan ada kegiatan. Kebetulan itu adalah pengabdian masyarakatnya saya dengan 2 teman saya dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UMM. Rencananya, ini saya ceritakan aja ya, saya nggak cerita tentang ini. Jadi rencananya kita sudah membuka Google Form. Aku langsung masing ono data-data itu Mas. Jadi ternyata yang mengisi, aku kadang-kadang menes gitu ya. Tak kirimkan itu sudah lama banget. Ternyata yang ngisi cuma 70 orang. Padahal saya punya tujuan mulia loh untuk ini ya. Makanya ini nanti tak iming-imingi gitu ya. Tak iming-imingi supaya semuanya nanti bisa bergabung. Jadi nanti tanggal 30 itu ini yang dari Lowokwaru ada 12 orang. Kemudian next Mas. Dari Sukun Jirolu Paji 9 orang loh, padahal sing duwe usaha di Sukun niku wong piro akeh. Kemudian ini dari Kedung Kandang, Bu Sri dos pundi? Namung 6 Bu. Nah ini keren ini, Mbak Alfi datang enggak Mbak Alfi? Gak datang, ada Mbak Fitri sekretarisnya. Lagi yang namanya Klojen itu paling banyak, tepuk tangan dong buat Klojen. Nah, tak lihat Klojen banyak ini ya. Nah ini Klojen tuh yang isi itu banyak. Ada berapa ya wis, akeh lah. Kemudian ada Blimbing 5 mean. UMM situ Bu Titik mek situ. Bu Titik yang tak uber-uber untuk anu. Nah, jadi dari yang ngisi itu ada 75 orang dan seperti biasa ada yang tempuk. Akhirnya yang 5 dihapus karena namanya sama, tinggal 70 orang. Nah, 70 orang ini nanti tanggal 30 akan saya undang untuk mengikuti sekolah wirausaha Aisyah. Nah, kok wani ngadakno? Lho aku duwe pengabdian itu. Jadi saya ngundang sekolah wirausaha Aisyah, kita beri materi mereka. Kemudian yang datang hari itu dan ikut akan kita kukuhkan sebagai anggota Iswara. Nah, balik lagi Mas yang ke depan, yang lingkaran-lingkaran tadi. Nah, akan kita kukuhkan sebagai anggota Iswara. Nah, saya ini karena orang ekonomi, Bu. Lah iso iku sing gretong-gretong gitu kan ya. Nah, untuk mengukuhkan itu setiap Desember yang namanya PDA itu kan selalu mengadakan kegiatan Hari Ibu. Nah, kebetulan tahun ini kita mendapatkan dana hibah dari Pemkot. Kalau tidak salah kegiatan itu akan dilakukan di tanggal 21 atau 22. Nah, itu tak pakai acara untuk mengukuhkan itu, lumayan Bu, aku gak ngetokno konsumsi ya. Nah, jadi untuk mengukuhkan nanti saya minta waktu sama panitianya, saya akan mengukuhkan ibu-ibu anggota Iswara itu. Kemudian kalau Iswara ini sudah terbentuk, langkah yang berikutnya kita bisa lakukan pengajian ekonomi yang tidak melalui RRI itu tadi. Kemudian kita bisa membuka klinik usaha keluarga Aisyah. Saya mau nyoba itulah, itu tadi ibu-ibu itu mau naik kelasnya itu tidak lewat lift tapi lewat eskalator lumayan, lewat ondo sing ondone rodok bolong-bolong gitu ya. Tadi celenuk gitu, jadi rodok lambat gitu ya. Nah, saya berharap dengan Iswara yang akan kita lakukan kegiatannya pada tanggal 30 itu bisa membuat ibu-ibu semangat gitu ya. Nah, ada kegiatan sekolah wirausaha Aisyah. Jadi itu. Nggih, ibu-ibu. Nah, kemudian dari 70 orang itu terus terang saja kita akan melakukan usaha Bu Eka ini loh. Kita akan kelompokkan ibu-ibu nanti menjadi kelompok-kelompok tertentu. Kalau yang saya lihat sebagian besar itu makanan dan minuman. Jadi ini nanti ada Iswara Kota Malang, UMKM makanan minuman, UMKM penjahit, UMKM laundry.
Nah, itu nanti seperti itu. Nah, kemudian kalau boleh saya jelaskan, tujuan dari pengabdian masyarakatnya saya itu adalah membuatkan katalog ibu-ibu yang masuk situ. Nah, singkat masuk lah mali kepingin. Masuk situ. Dibuatkan katalog, saya mungkin cuma nyetak beberapa, tapi saya akan buat katalog ini soft file. No apa oh, lah ibu-ibu mek meneng tok tak rewangi masarno, Bu. Masarkannya ke siapa? Ya ke masyarakat Aisyah aja dulu. PDA Kota Malang itu punya 3 grup WA yang besar. Yang pertama itu isinya pengurus tahun 22 sampai 27. Yang kedua isinya pengurus tahun 15 sampai 22. Yang satunya pengurus sebelumnya tahun 10 sampai 15 yang isinya sudah ibu sepuh-sepuh. Nah, saya rencananya mau minta satu yang lama itu ke Bu Hera. Nah, itu nanti kita jadikan sebagai pasarnya kita. Jadi ibu-ibu yang sudah tergabung di Iswara itu tak masukkan grup itu, kemudian beliau bisa memasarkan produknya towo-towo. Kemudian ibu-ibu anggota Aisyah yang lain masuk juga ke sana sehingga bisa terjadi perdagangan online di situ. Nah, ini pancingan saya seperti itu. Mudah-mudahan pancingan saya yang kali ini itu bisa membuat ibu-ibu itu semangat untuk menaikkan kelas itu tadi. Nah, semoga ini terlaksana gitu nggih. Nah, kemudian untuk kegiatan kita yang kemarin itu kita sudah mengadakan silaturahmi MEK-PCA dan PRA SPDA Kota Malang, tempatnya di UMM. Ngono iku ya sik ono sing ngeluh. Kadoan, aduh Bu, setahun setengah pisan. Setahun setengah pisan itu. Kemudian oh lah kok salah nomornya, enggak apa-apa ya. Self declare haram ini juga begitu Bu. Waduh Bu. Jan, kita ini tergantung sama orang lain. Ketika ibu-ibu diminta untuk mengumpulkan produknya dan difoto ke kantornya halal centernya UMM, jawabannya ya apa? Saya nggak bisa, saya ada pesanan ya Allah Bu, terus ya apa? Nah iya, cuman ada beberapa orang yang bisa terlaksana itu. Ini juga ada tapi belum kepanggil-kepanggil. Jadi maksud saya kalau ibu-ibu itu memang sudah punya keinginan untuk melaksanakan itu, tolong diluangkan waktunya. Gitu, diluangkan waktunya untuk supaya bisa, apalagi kalau itu berhubungan dengan orang lain. Kemudian basar itu juga sudah terlaksana. Basar acara internal. Nah, basar acara internal ini karena tujuannya adalah untuk meningkatkan UMKM-nya ibu-ibu, saya buat aturan harus produknya sendiri. Kecolongan Mbak Fitri gimana ya. Tapi kalau ibu-ibu jualannya atas nama MEK-nya cabang, enggak apa-apa. Tapi kalau atas nama pribadi enggak boleh kulaan. Harus produknya sendiri loh Bu. Kalau yang MEK-nya cabang kok boleh kulaan. Lah kan golek duit. Jenengan juga golek duit, tapi kan jenengan masuk ke MEK kan karena UMKM-nya, bukan karena individu. Nah gitu. Nah tapi kalau untuk yang ngadakan itu Muhammadiyah seperti tabligh akbar, enggak apa-apa. Ibu-ibu secara pribadi jualan yang kulaan enggak apa-apa. Kenapa ya itu tadi loh, untuk naikkan kelas dulu. Lawang pengajian pimpinan dulu yang datang cuma berapa orang. Ya wis dirasani Bu, aku gak enak ketua MEK sing saiki kakean aturan babah ya. Kemudian pengajian ekonomi sudah, kegiatan koperasi ini ya alhamdulillah sudah jalan gitu ya. Kemudian pendataan anggota Iswara seperti yang tadi tak sebutkan. Kemudian ini kegiatan kita sudah. Nah, bulan depan 3 bulan ke depan apa yang harus kita lakukan? Jadi silaturahmi MEK, PCA dan PRA itu tetap ada
di bulan Februari, dan yang jadi tuan rumah Bu Sri Kedung Kandang. Nggih Bu Sri nggih. Nah, cuman ini begini Bu, kalau minggu keempat, hari Minggu itu ternyata teman-teman itu ada kegiatan cabang Muhammadiyah. Nah, mungkin bisa dilaksanakan di minggu ketiga atau minggu keempat yang bukan hari Minggu, ngoten nah. Blimbing ini ki wakai sing bolos karena ada family gathering. Kemudian ini tadi juga ada kegiatan di Sukun. Yang lainnya sepertinya juga ada kegiatan tapi kan pagi aja. Nah, saya berharap nanti mulai tahun depan kita buat kesepakatan, nanti tak tanya masing-masing PCA punya kegiatan apa di hari Minggu supaya tidak ada alasan ada kegiatan. Saya punya teman Bu, dosen Bu, ngantornya tidak di jurusan saya. Kalau di jurusan saya ditanya kamu kemana? Ngantor di kantor A. Nanti kalau di kantor A ditanya sampai nang jurusan, padahal di Ronggon itu gak ono Bu. Lho gak izin ambil malaikat iki mau lho Bu lah. Ngantor di endi? Ngantor di kampus papat. Kampus papat itu apa omahe dhewe. Gitu ya Bu ya. Wis Bu, wis tuwek, ojo ngono-ngono lah, izin ambil malaikat gitu ya. Nah, ini kegiatan kita itu. Kemudian self declare halal kita coba lah. Kemarin juga begitu. Saya sudah minta tolong sama lewat PDM. Yo sing daftar mek setitik ya sudahlah. Pokoknya kita ladenin aja. Ibu-ibu harus ingat loh ya, tanggal 25 katanya yang saya dengar ya. Kalau produknya ibu-ibu belum ada halalnya katanya didenda 600 juta. Gak salah gitu. Kita itu sebenarnya sudah terakhir Oktober kemarin tapi diperpanjang. Nah, makanya be careful, hati-hati ibu-ibu. Kemudian seperti biasa setiap ada pengajian pimpinan ada basarnya. Jadi untuk yang periode 3 bulan ke depan, basar itu di acara pengajian pimpinan dan acara peringatan Hari Ibu. Kemudian ada pengajian ekonomi lah, nanti kalau ini sudah terbentuk kita akan gunakan pengajian ekonomi lewat online aja enggak apa-apa, mendatangkan juga enggak masalah. Kemudian kegiatan koperasi juga SWA itu yang kemarin saya bilang ya, yang tadi saya bilang ya tanggal 30 nanti dilaksanakan. Yang ikut adalah yang 70 orang tadi. Nanti masing-masing cabang saya beri, kemudian juga ada mahasiswa saya yang saya minta untuk memasukkan ibu di dalam satu grup. Nah, saya minta tolong untuk yang 70 orang itu harus buat kesepakatan bisa hadir apa enggak. Nah, yang bisa hadir itu tak coba saya mengikuti ibu-ibu pokoknya duhur mari gitu loh. Saya mencoba seperti itulah, iki aku lebih ini. Nah, kemudian sudah tadi kelompokan Bu Eka kita buat katalog. Nah, tanggal 1 itu nanti lomba olahan pangan lokal dan gerakan lumbung hidup Aisyah. Nah, pertanyaannya kalau misalkan Ibu bertanya, kok di bareng tanggal 1 semua efisiensi Bu? Jenengan nyiapkan makanannya itu cuma 1 kali. Pagi nanti itu dinilai sama PCA untuk menentukan yang menang di tingkat PCA, kemudian dilombakan di tingkat PDA. Nah, agak siangannya PDA yang akan menilai untuk dicari wakilnya yang akan dikirim ke wilayah. Nah, karena saya orang Dinoyo, saya melihat Dinoyo itu ada sesuatu yang menarik untuk GLH-nya. Ada panti di situ. Saya perhatikan panti itu punya tanaman-tanaman juga yang bisa dimanfaatkan untuk lumbung hidup. Kemudian tetangga saya ada namanya Bu Sakroni itu, wah dia tambah lengkap. Nggak cuma tanaman tapi juga ternak. Nah, kemudian ada Bu Dwi. Nah, Bu Dwi itu ternyata membuat keripik sayur. Wah, ini sudah ada tanda-tanda, loh ada nilai plusnya. Karena apa? GLH-nya, lumbung hidupnya itu kemudian juga diolah menjadi makanan yang bisa dijadikan uang. Saya merem Bu, saya pokoknya yang penting melaku. Tujuan utama saya adalah ndak apa-apa ndak menang, tapi paling tidak kita bisa ngirit biaya belanja. Betul nggak?
Nah, nanti kalau ibu-ibu sudah membuat kelompok kelompok KTW, kelompok tani wanita. Nah, itu nanti kan misalkan saya nggak mungkin ya. Kayak kecil kemungkinan. Misalkan kayak gak pati sregep ngono-ngono itu ya. Jadi situ gak tadi ngono ya. Misalkan Bu Endah menanam sawi. Kelompoknya ada berapa? Nah, kemudian pada saat panen sawi ini dibagi nang ngono tadi kabeh jangan sawi ya. Terus nanti siapa yang apa? Yang nanam kangkung, nanam ini gitu lah. Terus kemarin saya diberitahu sama Mbak Nur dari Sukun. Bu, kalau misalkan kita nanam kangkung yang didapatkan dari biji dan kangkung yang kita beli terus dipotong mari ngono ditandur, itu ternyata nilainya lebih banyak kalau kita nanam yang beli kemudian gitu nggih. Jadi olahan pangan. Saya itu kalau misalkan ibu-ibu ketua majelis dan PH yang lainnya kedatangan tamu, saya yang ditanya, Mbak Roya aku ono tamu iki diolah-olahi apa ya? Jaluk sing apa, premium apa enggak? Lho enggak apa-apa ibu-ibu misalkan menentukan bahwa aku premium regoku rada larang enggak apa-apa. Harganya tidak ya enggak apa-apa, monggo sak kerso gitu ya. Kemudian kapan itu pada saat pengajian pimpinan kita dapat dana 6,5 juta dari lazismunya RSI Aisyana, itu nanti akan kita kembangkan dengan yang itu tadi. Jadi dapat dananya dari saya itu 10 juta. Kemudian nanti ada 6,5, nah itu saya gunakan untuk ngopeni iswara itu tadi loh. Ngopeni iswara, yang penting iswara terbentuk, kemudian kita ngadakan kegiatan yang ada kaitannya dengan itu. Nah, mungkin itu ibu-ibu, dan saya berharap sekali ya, tolong terutama untuk ketua MEK, PCA maupun PRA, mocon lek ono ser-seran. Terus lek mari diwaca dilebokkan di sini gitu ya. Terus supaya tidak punya saya kehapus, diklik ditekan bintang, nah, dia nggak akan kehapus gitu ya. Nggak apa-apa kita gaptek, tapi belajar sedikit-sedikit supaya tidak teman-teman ketinggalan zamannya gitu ya. Jadi please, kalau ada, ini saya mau nge-share yang itu nggak wani Bu. Soalnya di grup lagi sibuk dengan acara hari ini sama acara yang tanggal 1, aku merem dhisik. Nah, baru nanti malam ambil layah-layah gitu tak share yang ini loh kelompoknya, nanti kegiatannya seperti ini. Begitu nggih, ibu-ibu matur nuwun, saya mohon dukungannya, mudah-mudahan amanah yang diberikan ke saya supaya kegiatan ekonominya di Aisyah PDA Kota Malang itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Walaupun ibu-ibu pengusaha ini tidak kepingin menjadi yang besar, tapi paling tidak ketika ada perekonomian kita itu ya diisi oleh kita sendiri gitu. Nah, ini ada berita Bu, di Malaysia itu 100 gerainya KFC itu ditutup. Di Indonesia 47 gerainya KFC ditutup. Kenapa? Karena ada peristiwa boikot Israel itu. Nah, ternyata berdampak loh Bu. Nah, terus wong lek kepingin tuku crispy gitu itu di mana? Yo ayo gawe. Gitu kan? Nah, kalau misalkan kita berani untuk memboikot mereka, loh yo ayo kita yang buat. Nah, itu maksudku. Tapi kan ya enggak mungkin saya jalan sendiri, wong aku gak duwe usaha. Tapi please kalau tak kitik gitu tuh katut gitu loh Bu. Ya, mlayu iki mau sing jenenge blembing tak semprit, aku malah diguyu-guyu ambek anak buah. Bu lapo? Wayahe disemprit. Saya itu udah bilang, Bu, kita ada kegiatan loh. Ya memang dari awal kan kita sama acaranya. Tolong kirimkan 1 orang dari PCA dan masing-masing 1 orang dari PRA. Lah blembing mana blembing? Bu Nunuk mana Bu Nunuk? Alhamdulillah loro. Sokon paling wakai iki. Sokon mana Sokon? Oh, oke. Lawak waru. Sip. Kedung kandang. Nah, oke. Kelajen. Nah, alhamdulillah. Paling tidak itu Bu, saya kemarin itu ditegur sama Bu
heran, Mbak kok mek titik wonge. Akhirnya saya buat masing-masing PCA 2 orang, masing-masing PRA 2 orang. Ya, kalau misalnya ketuanya enggak bisa, wakilnya enggak bisa, sekretarisnya enggak bisa, yang lain. Saya kalau ada kegiatan di PDA, Senin sampai Kamis mesti angkat tangan saya, Bu. Nah, terus siapa, Bu, yang dimintain tolong? Nah, aku ngubungi Mbak Lia dhisik. Engko Mbak Lia gak iso, Mbak Lia itu sekretaris bayangan. Kasihan saya, Bu, enggak punya sekretaris jadi sekretaris bayangan. Kalau Mbak Lia nanti nggak bisa, Mbak Nelly kan sukun punya ya. Mbak Nelly itu bendahara bayangan. Nah, bendaharaku wis sepuh, Bu Walida, tadi tak kayak bayangan gitu ya. Kemudian kalau misalkan nggak bisa, ada ketua divisi ya. Nah, itu jalan wis. Nah, aku gak ono. Mbak anak buah ya, Mbak Nelly kemarin, teko rapat. Aku laporan, yo tak gawekno laporan lho ngono, Bu. Jadi ojo mek ngongkon doang. Tapi ngongkon padahal kemarin itu ada yang lupa, ya wis gak apa-apa, lupa. Gitu ya ibu-ibu, sama ini saya minta tolong disiapkan laporannya kegiatan kita sudah setahun loh. Jadi nanti kalau diminta sama ranting, sama ketua rantingnya, sama ketua cabangnya kita punya. Paling enggak ono oret-oretan gitu ya. Ibu-ibu terima kasih, mohon dukungannya. Mudah-mudahan acara nanti tanggal 30 itu bisa membuat MEK kita menjadi lebih wah gitu ya. Dari sisi jihad ekonominya, nggak cuma ngomong aja tetapi juga pelaksanaannya. Kemudian mudah-mudahan acara di tanggal 1 nanti untuk lombanya itu ya wis nggak usah, ya berharap boleh, tapi nilai kalau misalkan nggak menang jangan kayak itu ya, putrinya Myanmar itu ya. Putrinya Myanmar itu ndak menang itu langsung purik dicuwepoti kabeh, walah itu ndak Aisyah banget gitu ya. Nah, kemudian tadi juga yang disampaikan oleh Mbak Lulu tadi ya, kalau misalkan kita itu memang mau jihad di bidang ekonomi, ya lakukan cara-caranya dengan cara-cara sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti aku kok yes ya. Kalau misalkan seperti ada bazar gini, enggak usah banyak-banyak Bu buatnya. Kira-kira payune piro lah itu. Jangan sampai nanti kita buat banyak enggak payu malah dingat-ngat ketika dijual lagi ke orang bosok. Kan kita yang susah. Ngaten ibu-ibu, sekali lagi mohon dukungannya. Terima kasih kepada PCA Sukun yang sudah melibatkan ketua PCA dan sekretarisnya. Terima kasih juga PCA Klojen yang sudah mengirimkan anggotanya untuk ikut SWA online yang paling banyak. Bu lah terus aku ya apa? Wis aku tak marekno satu ini dulu ya. Saya tak marekkan yang satu ini dulu. Nanti ada SWA gelombang berikutnya. Makanya kalau ada seperti itu dang-dang. Karena apa? Yang akan saya masukkan di grup itu yang sudah ikut SWA. Yang akan saya bantu untuk memasarkan produknya adalah yang ikut SWA. Ada keinginan saya yang saya tidak tahu itu terlaksana apa enggak. Kepingin gawe semacam beli-beli yang di Shopee, Bu iso buka. Karena bisanya bisa, cuman harus ada orang yang mau menjalankan. Nah itu yang kita sedang berusaha untuk cari ya. Lek masalah gawe ikune gampang Bu. Saya punya banyak teman yang di teknik informatika bisa dimintai tolong. Nah makanya sekarang dari itu dulu ya kita pakai WA dulu langsung berikutnya. Oke, terima kasih Bu Titi Ambarwati, Mas Taufik Saguanto. Dulu mahasiswaku, sekarang temanku Bu. Nah, jadi ini Bu Titi sama Mas Taufik ini nanti akan menyampaikan materi. Kemudian saya dampingi ya Mbak Yayu ya. Nah, saya dampingi. Maka saya perkenankan untuk Bu Titi dan Mas Taufik untuk maju ke depan, monggo.